Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Ilham Riyadi dan ada juga Sarah Ajara. Kita akan membahas protokol dan arsitektur jaringan dengan pembahasan materi 1. Protokol komunikasi, TCP, IP, HTTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua ada model klien, server, dan peer-to-peer. Yang ketiga ada konsep IP address dan subnetting. Protokol komunikasi. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Berikut adalah beberapa jenis protokol. Protokol komunikasi yaitu jenisnya ada yang pertama TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua ada protokol Message Queuing Telemetry Transport atau kita sebut sebagai MQTT. Yang ketiga ada DNS, Domain Name System. Yang keempat ada Point-to-Point Protocol. Yang kelima Serial LAN Internet Protocol. Yang keenam ada REST. Yang ketujuh ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Yang ke-8 ada HTTPS. Yang ke-9 ada SSA, Secure Shell. Yang ke-10 ada Telnet, Telecommunication Network. Yang ke-11 ada FTP, File Transfer Protocol. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Pada TCP atau IP terdapat beberapa protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer. MQTT adalah protokol pesan berbasis standar atau seperangkat aturan yang digunakan untuk komunikasi mesin ke mesin, sensor pintar, perangkat yang dapat dikenakan, dan perangkat internet untuk segala IoT lainnya. Biasanya harus mengirim dan menerima data melalui jaringan dengan sumber daya dan bandwidth terbatas. Perangkat IoT ini menggunakan MQTT untuk transmisi data karena mudah diterapkan dan dapat mengomunikasikan data IoT secara efisien. MQTT mendukung pengiriman pesan antara perangkat ke cloud dan cloud ke perangkat. Mengapa protokol MQTT penting? Protokol MQTT telah menjadi standar untuk transmisi data IoT karena ringan dan efisien. Implementasi MQTT pada perangkat IoT memerlukan sumber daya yang minimum, bahkan dapat digunakan pada mikrokontroler kecil. Misalnya, pesan kontrol MQTT minimal dapat berukuran paling sedikit 2 bit data. Header pesan MQTT juga kecil sehingga Anda dapat mengoptimalkan bandwidth jaringan. DNS atau Domain Name System. Domain Name System adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Penjelasan singkatnya, sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Jenis domain. Yang pertama ada TLD atau Top Level Domain, merupakan ekstensi domain yang sudah sangat populer di kalangan banyak orang saat ini. Saat ini terdapat ratusan TLD, namun yang paling populer adalah .com, .org, .gov, dan .net. Yang kedua ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Domain yang satu ini merupakan domain yang membawa identitas negara sehingga menunjukkan bahwa isi website dari domain ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Yang ketiga ada STLD atau Sponsor Top Level Domain. Adalah kategori TLD yang mewakili komunitas tertentu serta dilayani oleh ekstensi domain. Contohnya .edu untuk organisasi tingkat pendidikan, lalu ada .gov untuk tingkat pemerintah dan lain-lain. Point-to-point protocol. Point-to-point protocol sering disingkat menjadi PPP
adalah data link protokol yang umum digunakan dalam membangun hubungan langsung antara dua node jaringan. Hal ini dapat menyediakan koneksi autentikasi, transmisi, enkripsi, dan kompresi. Serial LAN Internet Protocol. Serial LAN Internet Protocol adalah enkapsulasi protokol internet yang dirancang untuk bekerja melalui port serial dan koneksi modem. SLIP sebagian besar telah digantikan oleh point-to-point protocol yang memiliki lebih banyak fitur dan tidak memerlukan konfigurasi alamat IP yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, aplikasi tertanam yang berjalan pada microcontroller masih menggunakan SLIP untuk mengenkapsulasi paket IP karena overhead yang sangat kecil. Representational State Transfer atau REST adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk kembangkan scale, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya, Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext, sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan, sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau direktori. Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP address atau domain atau URL. Kemudian, web server mengelola permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. HTTPS adalah versi aman dari Hypertext Transfer Protocol. Hal ini karena huruf S pada HTTPS adalah singkatan dari secure, yang berarti aman dan telah dilindungi oleh SSL. HTTPS memastikan bahwa komunikasi antara browser pengguna dan server website berjalan dengan aman. Biasanya website yang sudah menjadi HTTPS ditandai dengan padlock atau gambar gembok berwarna hijau di address bar. SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. SSH dapat digunakan untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh mengirim file, membuat tunnel yang transkripsi, dan lain-lain. Telnet atau Telecommunication Network adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Telnet dikembangkan pada tahun 1969 dan distandarisasi sebagai IETF STD8, salah satu standar internet pertama. Telnet memiliki beberapa keterbatasan yang dianggap sebagai risiko File keamanan. Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan bekas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP berfungsi ketika Anda ingin mengirimkan file atau data dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat serta terjamin keamanannya. Kelebihan FTP. 1. Protokol FTP dapat membantu Anda mengirimkan file dalam jumlah besar dengan mudah. FTP memungkinkan pengguna untuk mengirim file besar tanpa perlu mengkhawatirkan beban pada sistem mereka. Yang kedua, FTP juga memiliki sistem yang aman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses file-file tersebut. Yang ketiga, FTP relatif mudah digunakan dan dikonfigurasi, bahkan memungkinkan pengguna pemula untuk dengan cepat mengatur dan mengelola transfer file data. Model client server dan peer-to-peer. Ada dua jenis arsitektur jaringan yang digunakan, yaitu 1. Jaringan peer-to-peer. Yang kedua, jaringan client server network. Jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa komputer tanpa harus ada komputer yang berperan sebagai server. Dalam jaringan ini, semua komputer memiliki posisi yang sama karena tidak satupun komputer yang memiliki peran khusus. Itu artinya setiap komputer menjadi server sekaligus klien dalam waktu bersamaan. Pengguna bisa melakukan file sharing, berbagai
berbagi file dengan mudah tanpa adanya kontrol khusus. Keuntungan jaringan peer-to-peer. Ini akan lebih mudah karena tidak mengandung server khusus. Kemudian jika satu komputer berhenti bekerja tetapi komputer lain tidak akan berhenti bekerja. Yang ketiga, sangat mudah untuk mengatur dan memelihara karena setiap komputer pengelola sendiri. Kerugian jaringan peer-to-peer. Yang pertama, dalam kasus jaringan peer-to-peer tidak mengandung sistem terpusat, oleh karena itu tidak dapat mencadangkan data karena data berbeda di lokasi yang berbeda. 2. Ini memiliki masalah keamanan karena perangkat dikelola sendiri. Jaringan client server. Client server adalah network yang memiliki satu atau lebih komputer yang melayani komputer lain. Komputer yang melayani ini disebut server, sedangkan komputer yang dilayani disebut client. Server berfungsi sebagai perangkat lunak atau software yang dipakai pada suatu perangkat keras atau hardware yang umumnya berupa komputer. Contoh jaringan client server yakni web server, file server, dan sebagainya. Keuntungan jaringan client server. Jaringan client server berisi sistem terpusat, oleh karena itu kita dapat membuat cadangan data dengan mudah. Jaringan client server memiliki server khusus yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem secara keseluruhan. Keamanan lebih baik di jaringan client server karena satu server mengelola sumber daya bersama, meningkatkan kecepatan berbagi sumber daya. Kerugian jaringan client server. Jaringan client server mahal karena membutuhkan server dengan memori besar. Server memiliki Network Operating System atau NOS untuk menyediakan sumber daya kepada klien, tetapi biaya NOS sangat tinggi. Membutuhkan administrator jaringan khusus untuk mengelola semua sumber daya. Pengertian IP address. Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Kelas IP address. Pada kelas A 8 bit pertama adalah network ID dan 24 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas A memiliki network ID dari 0 sampai 127. Kelas B. Pada kelas B 16 bit pertama adalah network ID dan 16 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas B memiliki network ID dari 128 sampai 191. Kelas C. Pada kelas C 24 bit pertama adalah network ID dan 8 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas C memiliki network ID dari 192 sampai 223. Kelas D. IP kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu penggunaan aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa komputer, dan IP yang bisa digunakan adalah 224.0.239.255.255.255. Kelas E memiliki range dari 254.0.254.255.255.255. IP ini digunakan untuk eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP address di masa yang akan datang. Subnetting. Subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Subnet max adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. RFC 950 mendefinisikan penggunaan sebuah subnet mask yang disebut juga sebagai sebuah address mask sebagai sebuah nilai 32 bit yang digunakan untuk membedakan network identifier dari host identifier di dalam sebuah alamat IP. Terima kasih, demikian presentasi yang sudah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.